Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu hadir dan tentunya selalu memberkati kehidupan kita. Mari tetap percaya apapun yang terjadi saudara, di hadapan Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang kita hadapi, dia tahu apapun yang kita lalui, dan kita percaya dalam kuasanya ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan sempurna Tuhan nyatakan pagi hari ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan kami yang sungguh baik, sungguh luar biasa yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap perkara kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami datang mau memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan syukur kami atas semua yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus yang terbaik, kami berikan pujian kami, syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Doa kami ya Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar satu hal yang terjadi Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Terima yang terbaik, yaitu kuasa dan hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari yang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita sudah. Kita buka hati kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, hatimu sama Tuhan, katakan dan doa bersama-sama. Haleluya. Yesus Kau kebenaran, Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami tinggi. Haleluya. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu.
kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Ini hati setiap kami Tuhan, kami yang tetap menyembah apapun yang terjadi. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Selama ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, ini setiap kami yang percaya. Haleluya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selamanya. Mari percaya denganku. Inilah hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari janji sama Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hatiku Tuhan, kami bawa hati ini Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur, haleluya. Mari katakan jemaat Tiberias di hadapan Tuhan. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa. Takkan pernah Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, mari bersama-sama dengan hati yang percaya katakan saudara. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan Yesus. Mulai menyembah-Mu di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ku percaya, kami berdoa. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Yesus. Ini hatiku Tuhan, karena Kau memberikan
bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus, berdoa, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Serahkan hidup bagi Tuhan. Ku bersyukurlah, Kau tahu hatiku, Kau tahu kedua pengharapanku dalam Engkau. Glory Yesus, glory, glory, glory. Haleluya. Ini hatiku Tuhan, ku berikan hidupku. Kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, sucikan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku. Katakan saudara di hadapan Tuhan. Menjauhkan setiap kami dari kasih-Mu selamanya, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya, Tuhan. Aku bawa hati ini Tuhan Yesus, haleluya. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan pernah Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Takkan pernah, dunia tak bisa menjauhkanku. Katakan sama-sama, dari kasih-Mu. Yang sungguh percayakan kasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, saudara. Haleluya, haleluya. Hanya melalui kasih-Mu Tuhan kami boleh melihat janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dan kami tahu waktu kami datang ke tempat ini, tak ada satu pun perkara yang mustahil Tuhan boleh adakan di antara kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan dengan ajaib sempurna menolong setiap kami. Terpujilah Kau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Yang percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan, katakan ku tak pandang
beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus, buat anugerahnya bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus, sebab itu kami bersyukur. Mari bawa pujian syukur kita bagi hari ini, bagi Allah kita yang dahsyat. Tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari gereja Tiberias. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari yang percaya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, gereja Tiberias. Katakan haleluya. Mari dengan iman kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ayo sama-sama Tiberias. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenali. Katakan dengan iman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari katakan dialah. Dialah. Tiberias sama-sama. Tuhan Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Boleh dengan iman. Nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Boleh panggil namanya yang ajaib, Raja segala raja. Dialah. Lebih lagi. Tuhan bangkit, Nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. lidah mengaku Amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, Allah kita yang setia, Allah kita yang dahsyat. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias. Mari sama-sama kita saksikan klip video berikut ini. Tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan, pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimanakah Orang yang Setia Itu. Pemawi yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimanakah orang yang setia itu? Yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Amsal 20 ayat 6, Maliaki 2 ayat 15. Setia adalah salah satu karakter Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita didapati setia, apapun posisi kita dan profesi kita. Biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Yang kedua, seorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Matius 5 ayat 16. Kita harus melatih diri untuk mempraktekkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar lalu diubah oleh firman. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita dan semakin banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seorang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1-2, kepercayaan adalah suatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seorang yang dapat dipercaya, diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin, supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yang keempat, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. 2 Tawarik 15 ayat 7, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan, selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan atas kita mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa
agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita mau diajar, kita mau kembali diubahkan oleh anugerah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita boleh kembali satukan hati Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mengubahkan setiap hati kami. Anugerah-Mu mengubahkan pikiran kami. Anugerah-Mu mengubahkan perilaku setiap kami. Kami bisa berubah karena kami tahu Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Hari ini kami menjadi orang yang benar, kami menjadi orang yang berharga, bukan karena apa yang telah kami perbuat, tapi karena darah Yesus yang telah menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kami, mengampuni setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, itu merupakan anugerah bagi setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, Tuhan sayangi. Berkati juga gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, menangkan jiwa lebih dahsyat lagi. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusdi, setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, mengubahkan kami. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, angkat kedua tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, Gereja Tiberias, dengan hati mengucap syukur. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, Kau yang layak terima segala pujian.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar, yang selalu sangat mengasihi kami, mengampuni kami, dan selalu setia memulihkan keadaan kami dan membawa kami tetap dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Begitu besar pengorbanan-Mu ya Bapa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan yang selalu ada buat kami. Roh Kudus, kami bersyukur buat karya-Mu, buat hadir-Mu di hidup kami. Membentuk kami, mengubahkan kami, menuntun kami, membaharui kami. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Roh Kudus. Tuntun kami Roh Kudus di setiap langkah. Untuk kami hidup erat dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang urapi. Sehingga apa yang Tuhan mau tersampaikan pada setiap pribadi, tersampaikan. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang memerdekakan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu nyata. Kuasa-Mu Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami. Dan janji-janji-Mu Tuhan yang memberi kami pengharapan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan. Untuk kami hidup dalam ketaatan akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu Tuhan hidup. Iya dan amin. Nyata, berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk. Sebelum saya memulai khotbah saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Dan ini akan menjadi tema dari khotbah kita. Kalau ada dua orang, ada dua pihak yang sedang berkonflik. Penyelesaian yang paling baik, penyelesaian yang paling indah, yaitu dengan apa? Apa? Berdamai, betul. Amin. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. 2 minggu yang lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ke-1, yaitu koinonia, persekutuan. Pengorbanan Tuhan Yesus membawa kita dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya. Persekutuan di dalam terang. Darahnya mengampuni, menyucikan kita untuk membawa kita selalu ada dalam persekutuan itu. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 kita lanjutkan sampai ayat yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus. Yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Saudara, jadi firman Tuhan ini disampaikan oleh Yohanes oleh tuntunan, oleh urapan, oleh pewahyuan dari Roh Kudus buat saudara dan saya sampai hari ini dan terus selama-lamanya adalah untuk saudara dan saya tidak buat dosa lagi. Tidak berkelanjutan di dalam dosa. Mari kita lihat di sana, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Jadi bisa dibuka lagi, dimulai dengan kata anak-anakku. Jadi Yohanes menulis kepada jemaat pada saat itu dengan kata dimulai dari anak-anakku. Untuk menunjukkan apa? Yang pertama adanya hubungan kedekatan, adanya hubungan yang erat, adanya hubungan yang dalam. Amin. Itu sebabnya Yohanes menulis anak-anakku. Yang kedua, sebagai orang tua yang memiliki otoritas, wibawa untuk menasihati anak-anaknya. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan hati orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya. Kasih kepada anak-anaknya.
Dan saya percaya Yohanes menulis ini, anak-anakku, juga menjadi hatinya Bapa di sorga buat kita, memanggil kita anak-anakku yang kukasihi. Katakan amin. Amin. Hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu costly. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar. Dosa itu mengandung hukuman, kutuk, kerusakan, kehancuran yang hebat. Dosa itu menyebabkan putus hubungan dengan Allah, dengan sumber. Dosa itu menimbulkan pendakwaan. Dosa itu sangat costly. Artinya apa? Tebusannya sangat mahal. Kerusakannya hebat. Efeknya, dampaknya itu panjang. Bahkan kalau nggak bertobat, sampai kepada kekekalan binasa. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa, not continuing in sin, tidak berbuat dosa terus, tidak berbuat dosa lagi, tetapi ada perpalingan, hidup dalam pertobatan, kita diampuni, dikuduskan, dibenarkan, bukan untuk hidup buat dosa lagi, bukan untuk hidup buat dosa terus, tetapi untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan di kalimat pertamanya. Aku menasihatkan kamu, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, ada kata namun di sana, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Jadi ada pendamaian, Yesus jalan pendamaian buat saudara dan saya. Kata pendamaian, di dalam bahasa perjanjian baru ini hanya ditulis 4 kali. Dalam 1 Yohanes, dalam kitab Roma, dalam kitab Ibrani, nanti kita pelajari di sana. Tapi kata pendamaian di dalam perjanjian lama, ini menjadi satu tema yang sangat penting, tema yang sangat krusial. Kenapa? Karena ini bicara pengampunan Allah atas dosa dan pelanggaran umatnya, dan Allah menutup segala pelanggaran mereka, tidak ingat lagi. Yang Tuhan ingat adalah perjanjiannya. Kata pendamaian gak bisa dipisahkan dari kata darah. Karena di mana ada pendamaian, di situ ada darah. Amin. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama ada hari raya pendamaian atau yang disebut dengan Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur berasal dari kata kaporet yang artinya adalah pendamaian. Allah memberi dirinya berdamai dengan manusia. Konfliknya, sumbernya adalah manusia. Konfliknya, sumbernya adalah dosa manusia. Tapi solusinya, sumbernya adalah kasih Allah. Katakan amin. Pendamaian itu firman Tuhan katakan di sana adalah untuk segala dosa. Mengandung kata, mengandung makna, yaitu dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dan kebenaran yang terus-menerus terjadi dan dinyatakan dan berlaku buat saudara dan saya. Bukan berarti, karena ada pendamaian, jadi kita kalau buat dosa, hidup dalam dosa, ada pendamaian dari Tuhan. Justru kalau kita semakin menyadari kasih-Nya Allah, betapa besarnya pendamaian, pengorbanan Allah dalam hidup kita, dan betapa besarnya biaya, akibat, kerusakan dari dosa, justru saudara dan saya akan semakin menghargai kasih Allah dan pengorbanannya. Katakan amin. Kita akan semakin hidup dalam kesungguhan, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Pendamaian itu adalah inisiatifnya Allah. Manusia yang menjadi sumber konfliknya, dosa manusia menjadi sumber konfliknya, tapi penyelesaiannya, jalannya adalah inisiatifnya Allah. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Roma pasal yang ketiga, ayat 25. Kita baca bersama-sama. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Kalau ada dalam darahnya artinya nyawanya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini
supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pendamaian itu ujungnya hasilnya adalah saudara dan saya diampuni, dibenarkan, dan Bapa memandang kita benar oleh karena darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita memiliki hubungan dalam damai sejahtera dengan Allah. Hubungan yang tadinya rusak, hubungan yang tadinya terpisah, sekarang disambung kembali. Yesus yang menjadi jalan, darahnya yang menjadi jalan. Pendamaian oleh darah Yesus itulah yang menjadi jalan, enggak ada cara lain. Segala usaha manusia untuk berdamai dengan Allah enggak akan bisa membawa hubungan itu dipulihkan dengan Allah. Amin. Kecuali Allah sendiri, inisiatif Allah yang membuka jalan dan memberi Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita menjadi jalan pendamaian sehingga sekarang hubungan kita terkonek kembali, terhubung kembali dengan Allah. Bahkan bukan hanya terhubung, saudara dan saya memiliki hubungan yang erat, kuat, dan dalam dengan Tuhan. Amin. Pendamaian itu adalah pengorbanan. Bukan pengorbanan kita tetapi pengorbanan Allah. Pendamaian itu adalah bukti nyata kasih Allah. Jadi ketika Allah bicara, Allah berkata bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya, Allah melakukan apa yang dia katakan. Allah membuktikan apa yang dia katakan. Allah mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Dan ketika Allah membuktikan apa yang dia katakan, dia buktikan itu dengan pengorbanan. Kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tanpa pendamaian yang Allah sediakan oleh darah anaknya, oleh pengorbanan Yesus, tidak ada satupun dari kita akan sampai pada sorga. Tanpa pendamaian yang dari Allah, tidak ada satupun dari kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Hanya pendamaian dari Allah. Itu sebabnya pendamaian ini begitu penting. Itu sebabnya untuk kita menyadari bahwa kita telah menerima berkat yang begitu besar, sangat besar. Pendamaian dengan Allah, hubungan yang terhubung kembali dengan Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Karena seringkali kita hanya terfokus berkat hanya kepada apa yang bisa dinikmati oleh badan kita. Kesehatan, makanan, minuman, harta, dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya. Tapi berkat Tuhan itu bicara jauh lebih luas, jauh lebih lengkap, jauh lebih dalam. Amin. Bahkan pelajaran kehidupan itu pun berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan Yesus membawa kita untuk bisa menarik hikmat, pelajaran dari peristiwa itu pun berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita belajar mengucap syukur. Untuk berkat yang begitu penting, yang begitu utama, yang gak kelihatan. Tapi kalau saudara menyadari engkau menerima ini, engkau punya iman untuk percaya bahwa Bapa di sorga sangat mengasihimu, engkau gak akan takut dan khawatir akan hidupmu. Amin. Dalam segala keadaan, engkau akan kuat teguh berdiri di dalam Tuhan karena percaya Bapa kita di sorga sangat mengasihimu. Inilah dasar yang kuat, kasih Allah. Dan inilah kasih Allah itu, bahwa Allah mengaruniakan anaknya menjadi jalan pendamaian bagi kita. Pendamaian itu mematahkan pendakwaan. Karena pendakwaan ini akar. Akar dari apa? Penyakit, akar dari apa? Kerusakan, kehancuran, akar dari apa? Kebinasaan, itu pendakwaan. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sudah diampuni, dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena membiarkan pendakwaan itu berbicara kuat di pikirannya, membuat dirinya tertipu oleh tipuan iblis dengan pendakwaan, sehingga apa? Mendakwa dirinya, hidup dalam penyesalan, hidup dalam ketakutan dan sebagainya. Tapi kebenaran firman Tuhan Yesus ini sampai untuk memerdekakan kita. Bahwa Yesus telah berkorban darahnya di atas kayu salib menjadi jalan pendamaian. Untuk segala bentuk pendakwaan itu tidak berlaku lagi. Segala yang iblis coba dakwa, hubungan kita sudah dipulihkan dengan Allah. Katakan amin. Iblis berusaha menipu, mendakwa bahwa Allah menghukummu, bahwa Allah mengejarmu, bahwa Allah menghajarmu, tetapi Allah sendiri menyatakan, aku mengasihimu.
Aku telah berdamai denganmu. Aku mengaruniakan anakku yang tunggal. Kenapa Bapa di sorga melakukan pendamaian itu? Karena Bapa di sorga mau saudara dan saya dilepaskan dari dosa. Kenapa Bapa di sorga mau melakukan pendamaian itu? Karena Bapa di sorga mau saudara dan saya stay connected, terhubung dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, saudara dan saya akan kering. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kenapa Bapa di sorga mau melakukan pendamaian itu? Walaupun semua cost-nya, semua biayanya, semua ongkos untuk pendamaian ini, semua Allah yang tanggung dan ongkosnya sangat mahal. Yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa di sorga mau kita mengalami hidup dalam kasih-Nya yang sempurna. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Itu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa? Karena oleh pendamaian darah Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah dijadikan tak bercacat, tak bercela, serupa gambaran anaknya. Tak bercacat, tak bercela. Itu sebabnya Yohanes kasih tahu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Memang kita dilepaskan dari dosa karena pendamaian, tapi pendamaian Allah, darah Yesus itu bukan seperti kartu free access untuk buat dosa, tidak. Justru darah Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu, kuasa yang memulihkan kita mengalami hubungan persekutuan dengan Allah. Untuk kita hidup mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah, kita nggak bisa hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Kita akan selalu menyadari, oh saya ini orang berdosa, saya nggak layak. Mungkin Tuhan marah sama saya. Enggak, kita nggak akan bisa hidup dalam ketaatan. Tapi kalau kita menyadari, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Allah mau memberi dirinya diperdamaikan. Amin. Beberapa waktu ini kita sering dengar kasus, 2 orang berkonflik. Ya damai sih damai, ampunin sih ampunin, tapi kasus hukum berlanjut terus. Sering kita dengar begitu kan? Atau misalkan ada pendamaian, tapi ada minta ganti ruginya. Kalau ganti ruginya terpenuhi, udah kasusnya di stop. Tapi kalau ganti ruginya nggak dipenuhi, kasusnya jalan terus. Allah mendamaikan dirinya dengan kita, tuntas, case closed. Kenapa? Karena segala bentuk ganti rugi. Kan mestinya manusia berdosa, manusia mesti ganti rugi kepada Allah. Tapi begitu besarnya kasih Allah, ongkos ganti ruginya Allah yang sediain oleh pengorbanan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara nangkep di sini? Supaya apa? Supaya case closed. Hukumannya sudah ditanggung. Tidak lagi dilanjutkan, sudah selesai. Kalau hukumannya sudah ditanggung, kasusnya sudah ditutup, iblis nggak bisa mendakwa. Segala bentuk pendakwaannya nggak laku lagi. Kenapa? Karena case closed. Hukumannya sudah diselesaikan. Untuk inilah Yohanes menyampaikan kepada jemaatnya, kamu telah diperdamaikan dengan Allah. Kamu telah menerima pendamaian itu. Jangan bikin konflik baru lagi. Jangan buat dosa lagi. Jangan buat dosa terus. Namun Allah tahu, kita manusia yang masih bisa berbuat dosa. Tapi ini bukan untuk menjadi excuse pembenaran, ya saya kan manusia lemah Pak, jatuh dalam dosa. Enggak, untuk kamu menyadari, kamu telah dibaharui, kamu sangat dikasihi Allah. Allah mau merancangkan hidupmu menerima kasih-Nya yang sempurna.
Allah mau saudara dan saya senantiasa mempunyai hubungan yang erat. Segala bentuk pemisah hubungan, segala bentuk pemutus hubungan, itu Allah yang sediakan solusinya. Dosa itu pemutus hubungan, dosa itu pemisah hubungan. Kenapa darah Yesus menjadi pendamaian yang terus berlaku dalam hidup kita? Karena Allah nggak mau terpisah lagi dengan saudara dan saya. Allah tahu kelemahan kita. Allah tahu kita manusia yang masih bisa lengket dengan dosa. Allah tahu kita manusia yang masih bisa mudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah nggak mau lagi terpisah dengan saudara dan saya. Itu sebabnya ada darah Yesus yang mengampuni kita. Tetapi sekali lagi darah Yesus yang tersedia, pengampunan, pendamaian ini bukan sebagai free access untuk buat dosa. Tidak, dosa itu merusakkan, dosa itu menghancurkan. Dosa itu efeknya lama, hebat kerusakannya. Ada pendakwaan, ada kutuk, ada hukuman. Yohanes udah kasih tahu, jangan buat dosa. Tapi karena Allah tahu keberdosaan kita, kita manusia yang masih bisa buat dosa. Allah memberi solusi. Kenapa? Untuk dosa tidak lagi menjadi pemutus hubungan, perusak hubungan kita dengan Allah yang telah diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Betapa kerinduan Allah selalu membawa saudara dan saya melekat dengan Dia. Kalau saudara menyadari kebenaran firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, merenungkan lagi, merenungkan terus, enggak bisa enggak saudara. Hati ini sukacita, bahagia, terharu akan kasih Allah yang luar biasa. Allah enggak mau kehilangan saudara dan saya. Dia mau kita tetap ada dalam persekutuan dengan Dia, karena di dalam persekutuan dengan Dia, hidupmu mengalami kepenuhan. Bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada pencobaan, bukan berarti nggak ada ujian, bukan berarti nggak ada kesulitan, bukan berarti nggak ada kesusahan. Tapi kalau kita terhubung dengan kekuatan yang dari Allah, kita terhubung dalam persekutuan dengan Allah, apapun keadaan yang kau hadapi, engkau akan kuat di dalam Tuhan dan kau pasti mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ibrani pasal 2 kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kebenaran firman Tuhan Yesus itu begitu sangat penting bahwa kita telah menerima berkat anugerah pengorbanan Allah yang begitu besar, yaitu pendamaian oleh darah anaknya supaya saudara dan saya ngerti hatinya Allah. Isi hatinya Bapa di sorga kepada kita adalah belas kasihan. Katakan amin. Ayat yang ke-18, Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus menjadi jalan pendamaian supaya pertolongannya pun sampai kepada kita. Untuk hidup kita hidup yang berkemenangan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Jadi Bapa di sorga melakukan pendamaian, kenapa? Karena untuk kita semakin hari semakin menyadari, mengenal dan mengalami kasih-Nya Tuhan. Dan semakin saudara dan saya menyadari, mengenal dan mengalami kasih-Nya Allah, enggak bisa enggak, hasilnya adalah kita akan semakin mengasihi Allah. Karena seringkali kita berkata, Tuhan, apalagi yang harus saya buat supaya saya semakin mengasihi-Mu. Ada waktu kita menyadari sepertinya kita kurang mengasihi Tuhan. Masalahnya bukan di Allah, masalahnya di kita. Atau seringkali kadang kita merasakan bahwa sepertinya kita bukanlah orang yang dikasihi Allah. Ini semua tipuan. Keadaan, situasi, apa yang kita lihat, kita dengar, iblis berusaha memakainya untuk menipu kita. Tetapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang berlaku sepanjang waktu. Bahwa berkat pendamaian itu selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat di dalam kembali 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dulu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita
Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kata pendamaian itu menyatukan antara keadilan dan kasih Allah. Kenapa? Karena hukuman atas dosa harus terlaksana. Allah nggak bisa meng-cancel firman-Nya. Allah nggak bisa membatalkan perkataannya. Pada saat manusia berdosa, firman Tuhan katakan manusia mati. Allah nggak bisa menarik kembali ucapannya. Kalau Allah meng-cancel perkataannya, maka gugurlah seluruh perkataan firman Tuhan dan janji Tuhan. Nggak ada dasar buat saudara dan saya percaya akan janji Tuhan kalau Allah bisa meng-cancel perkataannya atau menarik perkataannya kembali. Karena Allah tidak bisa meng-cancel, mengundu atau menarik kembali perkataannya. Hanya digenapi, itulah keadilan Allah. Dan apa yang terjadi? Bahwa keadilan Allah harus terlaksana. Pada saat manusia berdosa, manusia mati karena dosa. Manusia terpisah hubungan dengan Allah. Tetapi di dalam pendamaian itu, keadilan dan kasih bertemu. Keadilan Allah terpenuhi, kasih Allah dipenuhi buat saudara dan saya. Bukan kita yang harus menanggung hukuman dosa itu. Tetapi Yesus anaknya yang tunggal, yang menanggung hukuman dosa untuk membawa kita kembali punya hubungan yang erat dengan Allah. Dan untuk kita yang telah diperdamaikan, hidup melakukan perintahnya, firman-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan begini. Dan Yohanes 15 ayat yang ke-12. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita melakukan perintah Tuhan itu bukan karena kewajiban, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan karena kita telah lebih dulu menerima kasih-Nya Tuhan, pendamaian dari Bapa di sorga. Yohanes 15 ayat 12 kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita baca lengkap dari ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, come to know him. Datang untuk mengenal dia, ada tindakan yang sengaja. Ada keputusan yang dibuat untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk mengenal Tuhan. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kenapa kita melakukan perintah Tuhan? Karena Dia benar. Kenapa kita melakukan perintah Tuhan? Karena Dia sudah berkorban bagi kita. Dan jangan buat sia-sia pengorbanan Tuhan yang melepaskan kita dari dosa untuk hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan yang benefitnya adalah balik lagi buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kamu akan teguh berdiri. Tidak dirusakkan, tidak akan roboh. Ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, ada kesulitan, ada badai, ada angin, ada hujan, ada banjir datang. Rumahmu tidak akan roboh. Rumahmu akan tetap berdiri. Dan tidak ada kerusakan. Katakan amin. Kenapa? Karena mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Gimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, menerima kasih Allah, dan membuat kita bisa mengasihi Allah, dan kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Allah. Amin. Jadi saudara lihat sumbernya. Pendamaian yang Allah lakukan. Pendamaian yang Allah lakukan membuat kita menyadari betapa Allah sangat mengasihi kita. Mau senantiasa kita ada di dalam Dia, terhubung dengan Dia, mengalami hidup dalam damai sejahtera dengan Dia, mengalami kasih-Nya yang sempurna. Dan ketika kita menyadari betapa Allah mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, kita melakukan perintahnya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya hidup kekal. Untuk saudara dan saya mengalami kasih Yesus yang sempurna. Kita melakukan perintah Tuhan supaya kita senantiasa ada dalam persekutuan dengan Dia.
dan kita melakukan perintah Tuhan, semua ujung-ujungnya benefitnya buat saudara dan saya, katakan amin. Karena segala cost-nya sudah Allah yang bayar. Benefitnya buat kita. Kalau saya semakin ngerenungin ini, semakin saya menyadari betapa kasih Allah yang begitu besar. Dan semakin kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, godaan dosa ada. Tapi kamu akan bisa menang atas godaan dosa. Kenapa? Karena gak mau lagi dirusakkan oleh dosa, tapi mau mengalami kasih Allah yang begitu besar memenuhi kita. Amin. Mari kita lihat lalu di ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, perintah-perintah Tuhan ini terfokus kepada satu perintah. Mari kita lihat. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Oleh pendamaian darah Tuhan Yesus kita dibawa dalam persekutuan dengan Allah dan Allah adalah terang, kegelapan lenyap dan kita hidup di dalam terang. Saudara, logikanya lihat hubungan-hubungannya. Terus barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi firman Tuhan mau kasih tahu begini, pengakuan itu penting. Karena dengan pengakuan iman kita diselamatkan. Tetapi kelakuan juga penting. Pengakuan, kelakuan. Karena bukti nyata dari imanmu itu kelakuanmu. Amin. Bahwa kalau kita katakan bahwa kita mengenal Yesus tapi kita tidak menuruti perintahnya, artinya pengakuan dengan kelakuan berbeda, maka kita adalah pendusta. Kebenaran tidak ada dalam kita. Dari mana kita tahu bahwa kita melakukan yang benar, hidup dalam kebenaran, memperkatakan yang benar, bukan seorang pendusta, kebenaran ada dalam kita ketika pengakuanmu dengan kelakuanmu sama. Walk the talk. Perbuatan dengan perkataan sama. Perkataanmu bisa dipertanggungjawabkan oleh kelakuanmu, ada bukti nyatanya perbuatanmu. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya telah dimerdekakan, saya telah didamaikan dengan Allah, saya hidup dalam terang, kegelapan tidak ada lagi di dalam saya, tetapi kelakuannya beda, kamu membenci saudaramu, firman Tuhan katakan kamu ada dalam kegelapan. Dan bukan di dalam terang. Tapi kalau kamu mengasihi saudaramu, kamu sudah ada di dalam terang, dan kasih Allah sempurna di dalam kamu. Amin. Berkali-kali Yohanes menulis ini. Kita buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke 10, 11, 12. Firman Tuhan katakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Jadi nyata. Perkataan, perbuatan, pengakuan, kelakuan. Dan bukti yang nyata bahwa hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah, hidupmu berdamai dengan saudaramu. Hidupmu berdamai dengan orang lain. Paulus menasihatkan, diurapi oleh Roh Kudus, jikalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Karena pendamaian bicara pemulihan. Waktu saya kuliah teologi,
berapa belas tahun yang lalu, saya ingat perkataan dosennya begini. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman itu terlalu sedikit. Jadi jangan buat musuh. Jangan jadi musuh. Hidup berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena itu adalah buah, hasil yang nyata. Perbuatan yang nyata. Dari hidup yang telah diubahkan. Karena hidup kita telah menerima, diperdamaikan dengan Allah. Kita belajar menerima sumber dari kasih Allah yang adalah inisiatif. Kita juga bisa berinisiatif untuk bisa mengasihi saudara kita. Bisa mengampuni. Dan mengasihi ini kan bukan menunggu satu keadaan yang dia mengasihi kita, dia berbuat baik sama kita. Kata mengasihi ini, mengasihi saudaramu ini, enggak ada klausul keadaannya, syaratnya apa. Justru pada saat kita dikecewakan, dikhianati, dirugikan, dihancurkan, di situ kasihnya saudara akan semakin nyata, katakan amin. Di situ akan semakin kelihatan bahwa kita hidup dalam terang dan kegelapan sedang lenyap, katakan amin. Di situ akan semakin nyata kualitas hidupmu menyadari bahwa Allah telah memberi dirinya diperdamaikan dengan kita. Hasilnya, buahnya nyata. Menerima, diperdamaikan dengan Kristus, dengan Allah oleh darah Kristus. Dan itu terimpact kepada orang di sekitarmu. Amin. Fokusnya adalah hubungan persekutuan dengan Allah. Fokusnya adalah hubungan persekutuan dengan sesama kita. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik memimpin pujian. Bahwa Allah memberi dirinya diperdamaikan dengan kita. Kita yang sumber masalah, kita yang sumber konflik, kita yang pencetus masalah, kita yang buat gara-gara. Dosa kita yang menjadi sumber konfliknya. Tapi kasih Allah yang menjadi sumber solusinya. Amin. Kenapa? Karena Allah tahu. Kalau kita terpisah dengan dia, terlepas dengan dia, hancur, rusak, binasa. Dan karena Allah mengasihi saudara dan saya, dia gak mau kita rusak, hancur, binasa. Dia rela berkorban, nanggung kerugian itu. Menderita. Menanggung segala hukuman dosa, kutuk dosa. Allah menjadi manusia. Yesus Kristus Tuhan kita, karena begitu besarnya kasihnya buat kita. Untuk apa? Untuk kita punya hubungan kembali dengan Allah. Untuk kita dimerdekakan dari segala pendakwaan. Untuk kita hidup dalam damai sejahtera dan ada damai inside di dalam kita. Kalau ada damai di dalammu, kemanapun kau melangkah, engkau bawa damai. Kalau ada damai di dalammu, memenuhimu, menguasaimu, engkau bisa hidup berdamai dengan orang lain. Amin. Dan di situ karakter sebagai anak-anak dikasih Bapa menjadi nyata. Berbeda dengan dunia. Amin. Firman Tuhan ini sampai kepadamu, renungkan. Kita yang sumber masalahnya, kita yang sumber konfliknya, kita yang buat gara-garanya. Allah dulu yang nyamperin kita, aku mengasihimu. Bukankah kita dulu waktu saat kita menjadi anak, kita yang ngambek, kita yang tantrum, kita yang buat masalah, kita yang nuduh orang tua kita, mama jahat, papa jahat. Tapi papa mama kita yang merangkul kita lebih dulu. Menenangkan kita, menyatakan kasihnya. Atau saudara yang sudah menjadi orang tua sekarang ngerasain. Anak kita yang bandel, anak kita yang ngambek, banting pintu kamar, tutup pintu, sana gak mau ngomong lagi. Siapa yang nyamperin duluan? Kita. Sebagai orang tua. Betul? Betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Pendamaian ini adalah berkat yang jauh lebih besar dari apapun. Kalau hari ini kau sedang menantikan berdoa buat berkat Tuhan. Dan kau belum menerimanya. Jangan langsung ngecap bahwa oh Allah gak mengasihi saya, Allah gak mendengar saya. No. Mengucap syukur untuk berkat yang jauh lebih besar daripada berkat jasmani yang kita butuhkan hari ini. Bahwa hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kalau engkau bisa menerima ini, bersyukur untuk hal ini.
Saya percaya engkau nggak akan kekurangan. Selalu ada kasih Allah yang mencukupkanmu. Karena dalam persekutuan dengan Allah, Allah juga nggak akan membiarkan kita kok. Amin. Pendamaian yang Tuhan berikan untuk melepaskan kita dari dosa. Jangan buat dosa lagi dan jangan buat dosa terus. Tapi karena Allah tahu bahwa kita masih bisa buat dosa. Allah tahu segala keberdosaan dan kelemahan kita. Dia nggak mau persekutuan yang sudah ada sekarang itu menjadi putus rusak karena dosa. Darahnya mengampuni kita. Darahnya menyucikan kita. Dan darah Yesus itu bukan sebagai free access untuk kita buat dosa. Ini yang harus disampaikan. Karena saya pernah ketemu. Mungkin saudara akan, kok ada sih orang kayak gitu. Suatu hari saya pernah ketemu, udah lama sih kejadiannya. Dia bilang begini, seorang bapak, entah pemuda entah sudah menikah, saya nggak tahu dan saya juga nggak pernah ketemu lagi sih. Dia bilang ini, Pak kita bersyukur ya di Tiberias ada ibadah setiap hari. Oh iya, bersyukur. Ada perjamuan kudus setiap hari. Oh iya. Jadi kalau kita buat dosa kan kita bisa datang ke gereja minta ampun lagi sama Tuhan. Ini mindset yang sangat keliru. Mungkin saudara tertawa. Tapi saya berdoa, kita semakin menyadari akan kasihnya Tuhan. Bahwa penebusan darah Tuhan Yesus adalah untuk melepaskan kita dari dosa dan membawa persekutuan dengan Allah Bapa kita kekal selama-lamanya. Dan kita mau senantiasa terus dalam persekutuan dengan Allah ini. Itu adalah berkat yang sangat besar. Persekutuan dengan Allah kekal sampai selama-lamanya. Dan saya percaya dalam persekutuan dengan Allah ada supply. Ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesembuhan. Amin. Dan ada hidup yang senantiasa enggak habis-habisnya merasakan kasih kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa Engkau mengenalku. hubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Bapa. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Semuanya karena kasih-Mu ya Bapa melayakan seluruh hidup kami. Kasih-Mu melayakan seluruh hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami Ku melakukan yang
yang kau inginkan. Kasih-Mu Tuhan, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya mau berdoa buat saudara di tempat ini dan saudara yang di rumah, yang sedang merasa seperti engkau jauh dari Tuhan dan seperti Tuhan jauh darimu. Sebenarnya itu perasaan kita nih, kita gak bisa membangun di atas perasaan kita, tapi di atas kebenaran. Kebenarannya adalah Bapakmu di sorga mau selalu terhubung dengan kamu. Itu sebabnya pengorbanan yang begitu besar, ongkos yang begitu sangat-sangat mahal, darah nyawa anaknya sendiri, Dia korbankan, Dia karuniakan, Dia berikan, hanya dengan satu tujuan, membawa kita terhubung dengan Bapa di sorga, terhubung dengan kekekalan, terhubung dengan keselamatan, terhubung dengan sumber segala sesuatu dalam hidup kita, terhubung dengan supply, terhubung dengan kesembuhan, terhubung dengan kekuatan, terhubung dengan kemenangan, terhubung dengan damai sejahtera, terhubung dengan belas kasihan Allah yang tidak pernah habis-habisnya, terhubung dengan pengampunan, terlepas dari dosa, terhubung dengan kasih Allah, terlepas dari kutuk, terhubung dengan berkat, terlepas dari hukuman kebinasaan, terhubung dengan kehidupan kekal di sorga, terlepas dari murka, terhubung dengan curahan kasih kebaikan Allah. Makasih Tuhan. Terlepas dari belenggu, terhubung dengan kelegaan, terlepas dari segala kutuk, terhubung dengan berkat. Terima kasih Bapa. Ku terhubung denganmu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sedang mengalami hati yang sepertinya sedang datar, sedang jauh. Mari firman-Mu Tuhan menjumpai mereka pada pagi hari ini, betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan selalu punya cara, bahkan dengan pengorbanan-Mu untuk membawa kami selalu terhubung dengan hati-Mu Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Biar siapapun kami yang ada di tempat ini, pagi hari ini kami menyadari betapa Bapa di sorga sangat mengasihi kami. Bapa di sorga gak mau melepaskan kami. Bapa di sorga mau selalu membawa kami erat dekat dengan-Mu, menikmati kasih kebaikan,
kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, katakan, ku terhubung denganmu. Terima kasih. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Di dalam Engkau melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Kami mau Tuhan Yesus bahwa kami melihat Tuhan. Kami semakin melekat. Firman-Mu jadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Saudara bersama roti dan anggur, sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini saudara. Haleluya. Menyucikanku menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus, sembuhkan kami Tuhan. Darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus dan karya keselamatan yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus yang berkorban, memberi tubuh-Mu hancur, menderita, sakit, untuk menanggung penyakit kami, untuk memikul segala penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Tuhan Yesus yang berkorban untuk memikul, menanggung segala dosa kami, segala hukuman dosa kami, segala kutuk dosa kami, segala pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah, kami disembuhkan, kami sehat sempurna. Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga
tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bersama keluarga kami sembuh, sehat, dan mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak Bapa di sorga, darah anak domba Allah. Dan oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Ada dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari dosa, kami telah dilepaskan dari segala kegelapan, kami telah dilepaskan dari iblis setan dan perbuatannya, kami telah dilepaskan dari pendakwaan, untuk kami hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, untuk kami hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan Yesus, untuk kami hidup rumah tangga, keluarga kami, hidup kami, rumah tangga yang kudus, hidup yang kudus, kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki sehat sempurna. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, liver kami sehat, lambung kami sehat, paru-paru kami sehat, empedu kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat, panca indera kami sehat, hormon-hormon tubuh kami sehat, imunitas tubuh kami sehat, tidak autoimun, sel-sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, tidak kanker darah. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak limfoma. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami sehat, sendi-sendi kami sehat, otot-otot kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami proklaim, kami menerima oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, kami ditolong Tuhan Yesus Kristus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus kami berdoa buat Ibu Pendeta Daniati Pariaji, kasih setiamu Tuhan nyata, Tuhan Yesus yang menjaga, memberkati, melindungi Ibu Gembala Sidang kami dengan kasih kemurahan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Bersama keluarga dalam proteksi, dalam pemeliharaan perlindungan berkat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gereja Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan Yesus. Mempersiapkan jemaat yang kudus misionaris siap ke sorga. Tuhan Yesus juga memberkati, menyembuhkan, memulihkan Ibu Marta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kesembuhan, keselamatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan keluarga terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sedang berdoa buat bagian tulang-tulangnya disembuhkan. Mereka yang sedang berdoa untuk punya keturunan, Tuhan Yesus karuniakan dengan anak yang dari Tuhan. Mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan, buat usaha, diberkati Tuhan Yesus, dituntun Tuhan Yesus Kristus berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bisa menikmati hasil yang baik dalam keadaan yang baik. Mereka yang sedang berdoa buat anak-anak mereka, diberkati Tuhan Yesus, punya masa depan yang penuh harapan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, firman Tuhan Yesus yang menguatkan, firman Tuhan Yesus yang memberi kemenangan, menuntun mereka di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, diberkati Tuhan Yesus sehat sempurna,
tumbuh cerdas, pandai, berhasil di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa buat siap teman-teman kami yang melayani tempat ini, melayani Tuhan Yesus dengan satu hati, penuh sukacita dan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus gembala kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dan satu hari Tuhan Yesus datang kembali karena darah perjanjian Tuhan Yesus di dalam kami. Kami percaya Tuhan Yesus menggandeng kami masuk dalam kerajaan sorga. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sepanjang masa, kekal di dalam kerajaan sorga. Bersama keluarga kami, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang ketinggalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat tubuh darah-Mu Tuhan, yang memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami sekarang hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan akan firman-Mu Tuhan Yesus, hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus, hidup yang setiap detik menerima kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Hidup yang diampuni, hidup yang dimerdekakan, hidup mengalami kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Kau mengurapi kami dengan kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus dan dengan iman yang tertuju pada pribadi Tuhan Yesus, mujizat, berkat, keselamatan, kesembuhan, pertolongan, pemulihan yang dari Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus memberkati hidupmu dengan berkat terbaiknya. Tuhan Yesus menyediakan bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatan. Tuhan Yesus membaharui semangat. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kepenuhan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai dan persekutuan yang manis yang erat dengan Allah Roh Kudus, Allah kita Maha Kudus, Roh kebenaran, penolong kita, menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menguatkanmu, mengokohkanmu, meneguhkanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita
bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang masa, dimahkotai Tuhan Yesus, kekal di sorga. Dan sampai hari itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, juga terjadi dalam hidupmu. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, mengalami, menerima kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus yang begitu nyata dicurahkan di dalammu, ke atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan berubah daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam.